guys, selamat pagi. Saya Dodi Alban. Kali ini saya mewakili KPPS Indonesia dalam acara Printing Virtual Expo 2021. Nah, KPPS Indonesia ini merupakan komunitas stikeris terbesar se-Indonesia dan mempunyai anggota sudah di atas 1.000 dengan cakupan seluruh Indonesia. Ya. Nah, saya juga kali ini ditemani oleh Ketua Umum KPPS Indonesia, Bung Wahid Gumilar. Gimana kabarnya, Bung? Kabar baik, Bung Doni. Gimana kabar? Alhamdulillah. Nah, ini katanya KPPS ini salah satu-satunya, bukan salah satu ya, satu-satunya kan, satu-satunya komunitas stikeris ya, pemasang dan penjual stiker yang tersebar di seluruh Indonesia dan mempunyai legalitas. Betul gitu tuh? Ya, betul. Kami sudah terdaftar di notaris dan kami berdiri tanggal 10 November 2015. 2015, 2021 sudah 6 tahun ya, Tum ya? Betul, Bung Doni. Dan ini sudah masuki periode kepengurusan yang kedua. Dan kami memiliki anggota 1125. Ini tersebar di seluruh Indonesia dan ada satu anggota kehormatan di Belanda. Saya hafal kebetulan karena saya pengurusnya jadi bisa harus hafal semua anggota tuh. Oh iya, harus. Berarti kenal juga semua anggota nama-namanya tuh. Hampir semuanya. Luar biasa Ketum ini. Dia bisa mengenal 1125 orang semua anggotanya. Iya. Nah, jadi kalau sebutin satu-satu nama anggotanya kan ini terlalu panjang Tum ya. Iya. Nah, boleh nggak Tum? Saya pengen tahu dari provinsi mana aja sih? Provinsi. Oke, dari Sumatera ya. Sumatera. Ada Aceh. Oke. Ada Sumatera Utara. Oke. Ada Jambi. Oke. Ada Sumatera Selatan. Oke. Ada Bengkulu. Ada Lampung. Dah tuh. Riau masuk ke Riau dan Kepulauan Riau ya. Riau dan Kepulauan Riau. Oke, itu berbeda provinsi dan berbeda regional berarti ya. Betul. Jadi kami mempunyai jenjang kepengurusan antara pusat dan regional itu setara dengan provinsi. Oke. Chapter setara dengan kabupaten kota. Oke. Di Pulau Jawa pun ada. Itu baru Sumatera nih. Sumatera. Jawa dan pulau lain gimana? Ada. Oke. Di Jawa pun lengkap. Jawa lengkap. Banten. DKI Jakarta. Jawa Barat. Jawa Tengah. Yogyakarta juga ada ya. Ada, dan Jawa Timur. Ada. Bali pun ada. Bali ada ya. Ada. Oke. Mungkin nggak nyampe se Indonesia kalau belum nyampe ujung timur. Oh, siap. Ada lagi nggak di ujung timur, di sebelah timur nih? Wah, ada. Kita main ke tengah dulu deh. Sulawesi itu ada. Sulawesi ada. Sulawesi Selatan. Gorontalo. Sulawesi Tengah. Sulawesi Utara. Semua ada ya? Hampir semua ada 5 provinsi ya? Ada. Papua ada. Papua ada. Kalimantan pun kita lengkap. Kalimantan lengkap ya? Ada semua. Jadi KPPS Indonesia itu tersebar benar-benar dari Aceh sampai Papua ya? Betul sekali. Dan satu anggota kehormatan di Belanda. Oke. Benar-benar ya, KPPS sudah go internasional ya? Sudah. Bahkan saya dengar beberapa tahun lalu KPPS mengirimkan salah satu anggotanya untuk kejuaraan nasional ya? Kejuaraan internasional, betul ya? Betul. Itu kita menjadi peserta dan juara 1. Kita juara 1 ya? Se-Asia ya? Asia juara 1 itu luar biasa Bung ya. Aska Rap dari Surabaya. Bung Aska. Salah Bung Aska. Mungkinan Bung Aska lagi nonton ini ya. Ini terima kasih banyak sudah membawa nama KPPS Indonesia dan membawa nama Indonesia mengharumkan sehingga menjadi juara se-Asia. Ya. Gitu. Terus apalagi nih Tum yang mau disampaikan kepada audiens di Printing Virtual Expo kali ini Tum? Oke, makasih. Kami setiap tahun itu mengadakan Kopi Darat Nasional. Oke. Ini berhubung pandemik, jadi dari tahun 2020 kita tidak ada kegiatan Kopdarnas, dan di 2021 kita pun masih standby, masih menunggu kondisi. Dan di situ adalah momen di mana semua stikeris Indonesia kumpul, Bang Doni. Dan semua sponsor, vendor pun hadir di situ. Tapi walaupun masa pandemi nggak bisa kopdar, kreativitas dan karyanya tetap berjalan kan? Ya, tentu sekali. Kita tetap aktif di kegiatan industri kreatif. Jadi tidak terhenti dengan adanya kondisi pandemi. Tetap kita bergerak. Jadi sebenarnya apa sih pekerjaan anggota KPPS tuh? Wah, banyak sekali kalau lu dibahas ya. Cuma diantaranya kita bikin desain bagus, kita aplikasikan ke stiker, kita aplikasikan ke wall sticker, ke neon box, terus kemudian ke one way, apapun itu kita bisa. Kendaraan juga ya? Kendaraan juga, otomotif iya. Mulai dari sepeda
Sepeda ada, sampai kereta ya. kereta ada, Sampai pesawat pun kereta ada, ya? motor mobil ada, bis ada. Saya pernah melihat satu foto ya, mungkin Ya. sudah pernah viral ya dulu beberapa 1-2 tahun belakangan ini pernah gitu. Jadi ada ini mobil SMK ya. Nah, mobil SMK sedang dipasang stiker. Orang melihatnya mobil SMK-nya, tapi mereka nggak lihat di pemasangan itu menggunakan kaos berlogo KPPS ya. Oh iya. Itu sempat viral itu. Iya, Nah, iya. gitu. Jadi sebenarnya anggota KPPS juga sangat ada kontribusinya bagi pemerintah ya. Ya, betul. Kami memang sudah berkolaborasi dengan Pemda-Pemda setempat. Ini diantaranya sudah terjadi itu di Kota Tuban. Oke, kita sebut chapter Tuban. Di sana teman-teman chapter sudah ada kolaborasi dengan pemerintah setempat. Oke. Tuban itu yang sekarang jadi miliarder semua itu ya. Oh iya. Jadi nanti lagi pada beli mobil semua. Besok kita kayaknya project se-Indonesia datang ke Tuban untuk pasang stiker kayaknya di Iya. mobil para Seru ya. miliarder itu ya. Bakal seru nih kayaknya. Coba pengurus chapter Tuban ya, Tuban coba dikondisikan untuk mempromosikan stikeris pada miliarder baru di sana ya. Nanti kita seluruh Indonesia datang ke Tuban untuk pasang. Oh iya. Dan kami pun punya satu kolaborasi juga yang seru, Bang. Itu dengan komunitas truk. Komunitas truk. Jadi di KPS Indonesia itu ada satu divisi, Oke. yaitu divisi kreatif truk yang Oke, dipimpin oleh oke. Bung Sony dari Metro Lampung. Oh Jadi, iya. Kami mencoba menggandeng teman-teman truk Oke. untuk pasang stiker. Jadi sudah ada pergeseran ya. Dulu tulisan-tulisan di bak truk itu kan lukisan ya. Ya. Sekarang sudah beralih ke stiker ya. Iya, stiker. Betul sekali. Tapi tetap nyentrik ya. Oh, keren banget. Ini bang bos gitu kan ya. Iya, Gambar-gambar cewek cantik, cewek seksi ya. Mereka itu komunitas truk, Bung, juga mengadakan kumpul secara nasional. Kumpul nasional ya. Dan di situ ada kontes. Oh, oke. Serunya anggota kami sendiri yang selalu berkontes di sana. Oke, jadi sebenarnya yang berkontes itu awalnya itu kontes truk ya. Kontes truk betul. Pemilik truk yang mengikuti kontes. Iya. Tapi di balik itu ada anggota-anggota KPPS yang mensupport pemilik truk tersebut ya. Betul Bung Doni. Kreativitas kami benar-benar di sini. Itu di truk ya. Begitu juga di otomotif, baik motor maupun mobil ya. Ya betul sekali. Kami juga sering ikut kontes-kontes motor, mobil. Itu ya partisipannya itu ya kami sendiri ternyata. Seru itu. Jadi sebenarnya kita tetap berkompetisi, Yes. sambil berkolaborasi ya. Betul sekali Bung Doni. Oke. Ya, Yo. kayaknya cukup lengkap nih kita informasi yang kita dapat dari Ketum ini mengenai KPPS Indonesia. Mungkin ada yang disampaikan untuk para audiens sebelum kita close. Oke, ini bakal seru banget. KPPS Indonesia akan live di 3 kota. Nah, 3 kota tuh. Iya, 3 kota. Di mana aja tuh? Hari pertama tanggal 23 Februari itu di Bogor. Di Bogor. Ya. Oke. Di kampung saya itu. Tuh. Wah, ini dia. Oke. Pulang kampung berarti. Pulang kampung ya. 24 Februari kita Iya. akan di Kota Palembang. Di Kota Palembang. Iya, Kota Pempek. Di Kota Pempek ya. Itu. Cakep. Dan tanggal 25 Februari kita adakan di Makassar, Kota Daeng. Jadi benar-benar kita mewakili dari pusat, tengah ya, Ya. barat dan timur ya. Ya, betul sekali. Itu sebagai wujud nyata KPPS Indonesia ada di banyak tempat. Oke. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Luar biasa. Begitu, Tapi kesuksesan kali ini juga kita banyak dukungan ya, alhamdulillah ya. Dari Terima kasih sekali supportnya dari Max Dekal, Graftak, dan Max Kuantak. Dan juga pelaksana sebagai pelaksana virtual Expo ID, Ya. gitu kan. Ini tahun kedua, ini kali kedua, tapi untuk eventnya kedua kali. Cuman untuk KPPS baru saat ini kita menjadi peserta ya. Kita sebagai community partner. Dulu juga community partner, cuman hanya sebagai audiens. Yes. Nah, kali ini kita diundang. Terima kasih banyak Om Ade, Om Iben. Kita diundang sebagai benar-benar memberikan kontribusi ya dalam. Oke. Mungkin dari kami sekian dulu. Terima kasih. Salam stickers. KPPS Jaya selalu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang ya buat teman-teman yang lagi nonton live streaming kita di siang hari ini. Jadi kami dari KPPS Makassar mewakili live streaming kita di siang hari ini, yaitu di acara Printing Virtual Expo 2021. Jadi kemarin, 2 hari kemarin kita sudah melakukan acara live streaming seperti ini, yaitu di Bogor dan di Palembang. Nah, hari ini acaranya dilakukan di Makassar mewakili regional Sulawesi Selatan. Nah, sebelum kita lanjut ngomong-ngomongnya agak panjang tentang KPPS ya, perkenalkan dulu, nama saya Rizwan Mursidin, perwakilan chapter Makassar, dan di samping kananku ini ada saya Yuda ya, ketua regional Sulawesi Selatan. Nah, sebelumnya juga kita sudah tampilkan tadi nih Pak Yuda toh videonya Pak Ketum. Nah, mungkin ada tambahan mungkin dulu dari Pak Yuda tentang apa itu KPPS. Soalnya jujur yang nonton ini bukan hanya anak KPPS Pak Yuda, ada juga dari masyarakat umum yang bisa mungkin mau bertanya apa itu KPPS ya, singkat-singkat saja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman KPPS Indonesia. KPPS Indonesia itu singkatan dari Komunitas Penjual dan Pemasang Stiker yang terdiri dari lebih dari 1.100 anggota, kurang lebih Kurang lebih 1.100 ya. Iya. Untuk di regional Sulawesi Selatan sendiri ada sekitar 60 member yang sudah terdaftar di pusat. Oh ya, berarti Ya. sudah 60 member ya untuk Sudah daerah Sulawesi itu Selatan. khusus Sulawesi Selatan Ya, saja. kalau digabung sama se-Sulawesi, misalnya Celebes Raya yang kami saat ini ngasih nama Celebes Raya, artinya dari selatan sampai utara gitu kurang lebih 100 member. Oh, ini se-Sulawesi kalau Yang kita se-Sulawesi. Jadi kalau untuk dari keseluruhan dari Sabang sampai Merauke pasti ada anggota KPPS. Jadi seperti itu kurang lebih ya. Jadi buat teman-teman yang baru tahu mungkin tentang KPPS, itu adalah komunitas atau wadah tempatnya orang-orang ya, para perkumpulan stikeris ya. Ya mungkin bahasanya pada umumnya itu orang teman-teman taunya ya penjual stiker pada umumnya ya. Cuma kita juga punya wadah yang besar dari Sabang sampai Merauke ya, seperti di video bumper kita sebelumnya Pak Yuda ya. Itu sudah kita kasih lihat dari Sabang sampai Merauke itu kita ada di mana-mana. Jadi buat teman-teman yang mungkin bukan anggota KPPS atau mungkin mau tanya tentang KPPS atau mau tahu info lebih lengkap tentang KPPS, nah teman-teman nonton terus live streaming kita di siang hari ini. Nanti ada sesi tanya jawab. Ya, tanya jawab, tapi kita wakili saja ya pertanyaan-pertanyaan umumnya seperti itu. Nah, ngomong-ngomong tentang KPPS nih Pak Ketua, karena kan Pak Yuda ini adalah ketua regional kan? Ya. Regional. Nah, Kebetulan terpilih ya. Nah, kita ini mau tanya-tanya dulu ya. Nanti pengembangan KPPS regional Sulawesi Selatan mungkin seperti apa? Ya, soalnya kalau kita mau bahas yang pembicaraan teman-teman dari Bogor, Palembang juga takutnya kan pembahasannya sama. Iya. Kita coba cari pembahasan lain lah. Boleh. Selain teman-teman kan kemarin. Kira-kira pengembangan KPPS ini nanti ke depan kita bagaimana ya bentuknya? Ya. Untuk regional Sulawesi Selatan sendiri, dari awal terbentuknya, setiap kopdar yang kita lakukan itu, kita kan punya tema. Setiap kopdar yang kita lakukan itu punya tema. Jadi setiap tema itu, nah itu yang akan kami lakukan. Contoh temanya seperti Ya, apa? contohnya kemarin yang terakhir aja yang di Bulukumba itu kopdar regional. Oh, waktu saya hadir ya, pertama masuk ya di situ ya, pertama masuk ya. Itu Pak. Nah, Itu temanya apa lagi ya? itu temanya inovatif dan Profesionalisme, ya. Profesionalisme ya kalau Iya. nggak salah ya. Itu. Yang itu insya Allah akan kami gagaskan ke teman-teman regional Sulawesi Selatan bahwa kita harus memiliki inovasi yang tinggi. Wah, betul. Memiliki profesional yang lebih baik lagi. Ya, betul. Jadi profesional itu ya sistem pelayanan seperti apa, terus Kalau- inovasinya apa, misalnya lagi
ya maklum lagi pandemi kan. Sepi-sepinya orderannya. Iya. Bahasanya seperti sepi-sepinya orderan. Iya, sepi orderan. Oh, jadi kita ndak terfokus itu ya Pak Ketua ya ke stiker motor mungkin. Iya. Kita bisa inovasi. Nah, sebentar kita kasih lihat juga ya di sesi-sesi berikutnya. Nanti kita mungkin akan bergantian. Iya. Kita kasih lihat beberapa inovasi produknya ya. Nah, berarti nanti kita akan adakan rutin ya, kayak apa lagi? Kopdar tiap Ya. bulan ya. Seharusnya sih kalau Kopdar regional sendiri itu dia Nggak tiap bulan. ada ya. di setiap 6 bulan. Oh ya, pernah. Jadi- chapter yang Iya, gabungan. bagusnya tiap bulan. Nah, Kalau chapter tiap bulan. dilakukan setiap bulan. Oh iya betul. Bagaimana karena dalam satu bulan itu biasanya ada kendala-kendala di antara wilayah yang sudah dibikinkan chapternya, misalnya Bulukumba, Sinjai, Bantaeng. Nah itu kan ada 3. Nah ini menarik nih, kendala-kendala seperti apa Pak Ketua? Ya. Kan kalau kita kita bahas namanya komunitas kan, apalagi komunitas stikeris kan. Nah maksudnya bisa dijelaskan maksudnya mungkin apa kendala Ya. atau apa manfaat ini nih di komunitas nih Ya. bagi kita. Siapa tahu yang lagi nonton sekarang ini mau bergabung di KPPS kan? Nah mungkin apa manfaat lainnya? Kebetulan saya berdomisili di Bulukumba. Mhm. Di situ kan ada chapter Bulukumba yang gabungan dari 3 kabupaten, Mhm. Bantaeng, Bulukumba, dan Sinjai. Mhm. Nah, 3 kabupaten ini tentu kan setiap wilayah masing-masing ada sedikit selisih harga, ada sedikit selisih omset misalnya kan. Mhm. Nah itu kita rembukan sama-sama bagaimana omset di daerah Sinjai, berapa harga di sana. Mhm. Nah jika ada terkendala mengenai hal itu, kita bicarakan lewat komunitas ini. Itulah fungsinya Oh, iya, iya. Kopdar bulanan mereka. Oh mungkin Kopdar bulanan kami. mungkin ada misalnya saya kan Ya. salah satu komunitas KPPS kan yang Ya. baru mungkin terhambat inovasi produk apa nih Ya. atau mungkin teknik pemasangan Ya. atau mungkin bisa saja saya butuh teman-teman KPPS bantu. Bisa seperti itu ya. Ya. Jadi ya nggak usah cari yang mana yang lain-lain, ini Ya. mending kita sesama KPPS. Khususnya itu di ketersediaan bahan. Oh, ketersediaan bahan. Kami yang di daerah itu terbatas pengiriman. Jadi yang terjangkau cuma daerah Bulukumba, Bantaeng, kotanya saja. Oh, kotanya Ada saja. teman-teman yang bahkan harus melewati, ada satu orang anggota chapter Bulukumba itu yang dia sudah masuk wilayah Bone. Nah itu harus melewati bendungan dulu. Oh iya ya. Nah itu kasihan kalau misalnya kita tidak membantunya kan. Oh iya. Untuk pengadaan barangnya di sana. Oh betul ya, jadi itu salah satu sarana ya. Iya. Oh betul juga ya. Komunitas ini sarana. Ya, biasanya kan orang tanya apa sih untungnya masuk KPPS. Nah seperti ini. Itu ya. Jadi Teman-teman kita misalnya kekurangan barang, kita tinggalnya di pelosok. Kebetulan ada anggota KPPS yang tinggalnya di kota, lebih terjangkau dengan pengiriman atau ekspedisi. Kita tinggal nitip, tolong saya titip. Oh iya Ya, betul. Kalau kita betul. tidak kenal kan tidak bisa seperti itu. Iya. Iya, ya kalau tidak kenal kan Iya, tidak enak enak, pasti kan. iya. Misalnya bukan anggota KPPS ini misalnya, mohon maaf ya, Iya. ini bukan nggak anggota KPPS ini. Ya mungkin apa bahasa Bugisnya ya kalau kita ngali juga ya menelpon ya. segan kan? gitu. Segan ya kalau kita bahasa Indonesianya ya. Nah, dengan adanya komunitas hal-hal seperti itu teman-teman yang lagi nonton ini ya, hal-hal masalah teknis mungkin kan. Iya. Kayak pengiriman atau kita saling support, terus mungkin edukasi tentang bagaimana teknik pemasangan stiker yang bagus dan profesional, dan terus sharing informasi produk. Nah itu ada di KPPS. Jadi teman-teman selalu ikuti perkembangan KPPS ya, kalau memang sudah minat ya, Ya. bergabung Bergabung. welcome. Tapi tinggal cari daerah mana. Ya. Aman. Tinggal cari di daerah mana, mau di daerah misalnya Sulawesi Selatan, Ya. tinggalnya misalnya di Makassar, Ya. berarti cari chapter Makassar. Karena insya Allah nanti ke depan kita lebih banyak lagi regionalnya ya. Dan lebih Kalau banyak lagi untuk chapter. Sulawesi Selatan sendiri, saya rasa sudah cukup aman untuk kepengurusannya. Iya. Jadi tinggal apa namanya? Tinggal keinginan aja dan niat. Iya, untuk betul bergabung. juga sih. Iya. Seperti itu. Jadi seperti itu ya Pak Yoda ya. Jadi ini kita bahas-bahas tentang KPPS dulu sebelum memperlihatkan video highlight ya. Sebentar kita mau kasih lihat juga.
Mungkin kita kasih lihat saja dulu ya video highlightnya. Oh ya, bagus juga itu. Oke, Boleh. oke. Jadi ini video highlight pemasangan stiker Ya. yang sudah dari bahan sponsor kita ya. Sebelumnya kita kasih tahu Ini dulu ada. sponsor kita Nah, ini. ini. Ada sponsor dari Mas Max Dekal. Dekal ya, ada Mas Mas Kontak dan Graftar. Ya, jadi ini di video yang akan kita mau tampilkan ini kita menggunakan tiga bahan ini. Oke, kita lihat sama-sama. Oke teman-teman, itu tadi sudah kita tampilkan video pemasangan beberapa teman ya, member KPPS Makassar ya, yang menggunakan bahan dari sponsor kita yaitu Max Dekal, Max Kontak dan Graftar. Nah, tadi waktu acara pemutaran video highlight itu ya, kita bergantian duduk nih. Bagaimana Pak Ketua? Ya, Pak Yuda. Nah, sekarang di sampingku ini ada orang baru ya. Namanya Bro Alim ya, salah satu owner stiker juga di Bulukumba ya, dan member KPPS chapter Bulukumba ya. Iya, betul. Nah di Bro Alim ini akan menjelaskan kayaknya ya tentang apa itu dekal. Soalnya di video tadi sebelumnya Bro Alim kita kan sudah lihat ya, mobil, ternyata ada video satu nih motor yang pada umumnya orang manggilnya dekal dibanding stiker. Ya, jadi mungkin Bro Alim bisa menjelaskan apa itu dekal, prosesnya bagaimana dan apa ya pembedanya kira-kira ya, sampai orang kebanyakan sebut dekal dibanding stiker motor. Seperti itu Bro Alim. Betul. Jadi kita lihat dari video sebelumnya itu ada pemasangan stiker ya, orang bilangnya stiker. Tapi kita di industri kreatif itu kita bilangnya dekal gitu. Oh dekal ya, Lebih bahasa. umumnya dibilangnya dekal gitu. Jadi dekal itu apa? Ya dekal itu ya stiker. Bahasa dekal itu bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesia itu stiker. Cuma mungkin ada pembedaan antara stiker biasa, stiker bahasa Inggris bahasanya ya, dengan dekal bahasa Inggris ya. Kalau dibilangnya stiker itu orang dulu bilang itu panace gitu. Oh panace ya. Cuman ada bahasa baru lagi Bahasa dekal. barunya itu dekal. Tapi kan harusnya ada perbedaannya dong antara stiker sama dekal. Mungkin dari prosesnya mungkin Bro Alim bisa dijelaskan apa itu prosesnya. Kalau dekal itu ya melalui proses desain, proses laminating itu namanya dekal. Iya ya, sampai printingnya ya. Printingnya ya. Seperti itu ya namanya dekal. Soalnya ini Bro Alim yang nonton bukan hanya anak KPPS. Ini ada beberapa juga halayak umum supaya teman-teman di luar tahu, oh ternyata anak KPPS itu inovasinya banyak, bukan hanya berbicara tentang cutting stiker, tapi berbicara tentang dekal juga. Nah, itu tadi Bro Alim sudah jelaskan singkat. Nah, mungkin untuk proses ini kan di video tadi saya lihat itu ya pemasangan juga ya. Terus prosesnya sampai jadi dekal motor itu seperti apa, Bro Alim? Jadi prosesnya itu ya kita melalui beberapa tahap untuk menjadi sebuah stikernya itu untuk bisa dipasang di medianya. Medianya bisa motor atau mobil. Betul. Nah, proses awalnya itu ya
kita sediakan bahannya gitu, pastinya ya. Bahannya ya, sudah Pastinya. pasti. Bahan printingan ya. Bahan printingan. Bahannya itu biasanya kalau printingan ya putih ya. Ya, putih. Nah, Bisa dicetak kok. bisa dicetak. Ini kan namanya decal ya, bisa dicetak gitu. Ya, betul. Bisa bermotif. Jadi awalnya itu ya awalnya proses desain pastinya. Ya desain itu sesuai dengan keinginan atau juga terserah mau gimana motifnya untuk dipasang di medianya nantinya. Ya, desain suka-suka ya Pak Yuda ya. Terus setelah proses desain kita melalui proses cetak. Setelah Di situ bermain. Jadi sudah didesain, kita cetak lagi. Cetak lagi. Habis dicetak dipasang apa lagi tuh? Laminasi ya, supaya agak kuat. Cetak dulu ya, cetaknya itu ada beberapa macam kita. Kalau di industri decal sendiri itu ada tinta ekosolvent sama yang sekarang juga yang terbaru itu ada UV. Oh, UV. Ya, cuman yang lebih dikenalnya orang itu ya ekosolvent buat indoor. Jadi ya untuk industri decal itu kita menggunakan kebanyakan orang gunakan itu tinta ekosolvent. Gitu. Untuk mesin indoor. Jadi menarik ya kalau kita bahas tentang stikeris, sebenarnya itu luas sekali. Informasi yang bisa kita dapatkan di KPPS juga itu sebenarnya banyak sekali. Nah, ini kan menarik, saya lihat dari motor itu kan didesain. Iya. Ya. Terus berarti itu dipola kan? Iya, betul dipola. Jadi teman-teman, jadi proses decal di motor yang teman-teman lihat tadi itu ya ada prosesnya. Iya. Dari pola motor dulu. Oh iya. Didesain seperti itu. Nah, buat teman-teman kayaknya yang mau bergabung di KPPS ya, apalagi di regional Sulawesi Selatan, mungkin masalah file dan bantuan pola bolehlah kita share seperti itu. Bagaimana Om Mono? Nah, Om Mono juga nanti teman-teman di sini sudah siap ya, sudah siap maju. Cuman karena kameranya seperti ini kita tidak bisa rame-rame, jadi bergantian. Betul. Bagaimana? Nah, mungkin masih ada yang mau dijelaskan tentang industri decal ya? Tadi ya sudah sampai proses mana tadi? Tadi proses printingan ya? Printingan. Ya, sudah proses printingan itu ada namanya proses laminasi lagi. Ya. Oh ya, laminasi ya. Laminasi. Karena itu ada yang bertanya, saya mau yang kurang, saya mau bersih. Nah, itu ya pertanyaan seperti itu ya. Itu jenis laminasi kan kita kenalnya cuma dua ini ya di industri decal ya. Ada yang namanya glossy, itu glossy namanya itu ya mengkilap ya. Apa ya ceritanya gitu? Oh ya, mengkilap. Mengkilap. Pantulan cahayanya mantul gitu. Iya, warnanya lebih apa ya? Pokoknya glossy lah. Mantul gitu. Iya. Ya, glowing ya. Seperti muka kita sekarang ini glowing. Terus ada lagi apa tadi? Dove itu bahasanya mate, harusnya matte. Orangnya bilang matte. Orangnya bilang matte. Tapi yang kebanyakan orang umumnya itu bilang itu stiker buram. Stiker buram. Jadi kalau kena cahaya itu ndak mantul cahayanya. Gunanya apa? Supaya lebih terlindungi lagi itu stikernya. Jadi itu stiker dicetak, emang itu sudah anti air toh, sudah anti air, terus dilaminasi lagi biar lebih tahan lagi. Lebih tahan lagi. Jadi tidak mudah pudar. Tidak mudah pudar. Dan KPPS memberi jaminan. Nah, ya itu dia anak KPPS yang mengikuti proses SOP decal seperti itu bisa mumpuni untuk memberi garansi ke customer. Ya. Jadi buat teman-teman yang lagi nonton ya, untuk teman-teman yang umum yang baru bergabung, kalau mau cetak seperti decal motor atau bahasanya stiker motor, ya cari anak KPPS. Karena sudah pasti kita sudah diedukasi atau kita sudah sharing apa bahan apa yang bagus, tinta apa atau mesin printingan apa yang bagus, terus laminating seperti apa yang bagus. Ya pokoknya kita sudah diedukasi lah di standar SOP-nya ya, standar SOP komunitas KPPS seperti ini. Nah, mungkin setelah ini kita kasih lihat lagi mungkin videonya lengkapnya ya dari Bro Alim ya. Betul. Ini videonya sebentar dilakukan di Bulukumba ya, kalau tadi ya, kalau tidak salah lihat ya di Bulukumba pemasangannya. Nah, kita kasih lihat dulu video pemasangannya.
Oke, jadi itu tadi adalah video hasil pemasangannya. Dari itu salah satu member KPPS yaitu Bro Alim dipasang oleh timnya ya dari Studio Kreatif ya. Nah, kalau berbicara tentang dekal, kayaknya kita harus juga berbicara yang lebih luas lagi ya. Soalnya kan selain dekal ada juga itu cutting sticker, wrapping. Kayaknya kita panggil Om Mulyono ya, Bro Mulyono yang masuk ya langsung ya. Kita langsung gantian saja ya. Jadi buat teman-teman yang masih nonton, tetap standby di live streaming kita siang ini. Oke, thank you Bro Alim. Oke, makasih. Oke, langsung saja. Oke. Kita pergantian pemain dulu. Ya, seperti. Oke, jadi di samping ini sekarang ada Bro Ono ya, biasa panggilannya ya. Pak Mulyono tapi panggilannya Bro Ono ya, salah satu owner dekal juga, namanya Ono Stiker ya. Nah, tadi itu kita sudah bahas tentang dekal ya. Mungkin ada inovasi baru mungkin tentang kita bahas cutting stiker kali ya. Cutting stiker mungkin Bro Ono bisa dipaparkan mungkin inovasi-inovasi apa ya, stikeris lagi ke depan seperti apa, karena jujur di sini masih banyak orang yang belum tahu, apalagi yang nonton sekarang ini ada juga orang-orang umum. Mungkin bisa Ono kasih masukan atau gambaran tentang produk cutting stiker apa-apa saja seperti itu. Atau Oke, dipersilahkan. Jadi gini, saya mau bahas dulu apa sih itu cutting stiker. Cutting stiker itu sebenarnya adalah stiker yang dihasilkan melalui pemotongan. Nah, biasa juga diartikan dengan teknik pemotongan stiker menggunakan mesin dan menggunakan perangkat komputer. Oh ya. Tapi di sini juga ada beberapa yang mengaplikasikan cutting stiker ini yang masih dengan manual, masih ada, dan ada juga yang menggunakan mesin cutting stiker. Nah, kalau cutting stiker itu sih sebenarnya banyak kegunaannya. Saya bahas kegunaannya dulu ya. Betul. Kegunaannya biasanya di kendaraan motor misalnya. Oh, untuk produk-produk Produk motor, ya? cutting stiker motor. Kan biasanya ada customer, bos, saya mau cutting stiker, bisa? Ya bisa. Nah, cutting stiker itu di sini kita biasanya menggunakan mesin cutting. Oh, ya, mesin cutting ya. Nah, jadi customer itu kami arahkan untuk memilih motif cutting, lalu kami desain ulang, finalnya nanti kami proses cutting stiker. Nah, setelah proses cutting stikernya ini selesai ya, lalu kita pasang di kendaraan mereka. Oh, begitu ya. Nah, jadi kalau misalnya banyak warna, kan kalau cutting kan bukan proses perintingan kan? Nah, bukan. Jadi misalnya kalau 3 warna, 3 stiker, jenis stiker. Ya. Kalau cutting stiker ini warnanya terbatas, atau bisa dibilang dia batasnya adalah dia tidak bisa di non gradasi ya. Gradasi. Jadi dia bisanya memakai teknik puzzle. Oh, teknik puzzle, tumpuk betul ya. Jadi penggunaan cutting stiker yang satu warna, di atas satu warna, yaitu 2 warna, 3 warna, atau seterusnya, itu kita menggunakan teknik puzzle. Jadi proses cuttingnya itu beberapa kali. Oh, begitu ya. Beberapa kali. Dan di sini memang tingkat ketelitiannya memang dibutuhkan di sini sama ketelatenannya, karena prosesnya itu betul-betul memakan waktu, karena kita harus jeli mengupas bagian stiker yang tidak dibutuhkan. Itu saya bicara masalah teknisnya ya. Cutting stikernya. Betul. Terus selain ya kemarin kan kita sudah lihat live streaming teman kita juga di Palembang, itu kan yang dipasang di mobil-mobil truk kan, itu salah satu produk atau inovasi cutting stiker. Nah, selain misalnya dipasangkan di mobil-mobil itu, mungkin apa lagi yang biasa digunakan menggunakan cutting stiker selain yang dipasang di mobil atau di motor itu? Penggunaan cutting stiker itu bukan hanya untuk di media kendaraan motor atau mobil ya. Banyak juga misalnya di masjid misalnya, itu kan kaca-kacanya itu ada biasa dipasangi cutting stiker. Yang buram itu ya. Nah, cutting stikernya di situ pun bahan-bahannya itu macam-macam. Ada bahan stiker yang spotlight misalnya, yang nyala kalau kena cahaya kan. Nah, itu spotlight. Nah, ada juga yang berbahan sunblast. Sunblast yang buram itu. Yang buram.
Itu tetap di cutting Nah, lagi. itu di cutting, Mhm. tapi teknis cuttingnya itu berbeda, ada teknik khusus. Ada lagi teknik Ada khusus. teknik khususnya. Nah itu sih salah satu juga contoh penggunaan cutting stiker selain daripada mobil motor. Oh, jadi ada juga ada banyak lagi sebenarnya. Oh, jadi memang kalau kita berbicara tentang stikeris ya, stiker itu memang luas ya, dan masih banyak peluang ke depan, Banyak, inovasi-inovasi apa lagi yang harus kita berikan Iya. ya. Oh, seperti itu. Nah, kalau misalnya Ya. ini kan kita berbicara tentang KPPS kan, Ya. kita komunitas. Nah, di komunitas itu masalah teknik yang seperti itu kan kita harusnya ya bisa berbagi ya. Iya bisa. Baik itu kepada member baru atau yang baru mau bergabung atau member lama ya. Ya. Jadi teman-teman yang lagi nonton, jika kalian masuk di komunitas KPPS ya, kalian bisa banyak dapat manfaat ya. Ilmu teknis seperti itu, inovasi produk yang sudah dijelaskan oleh Bro Ono ya. Jadi itu kalian bisa dapat manfaatnya berkomunitas di KPPS ya, seperti itu. Nah, kalau berbicara tentang dekal kan sudah tadi dari Bro Alim ya. Bro Alim. Terus berbicara tentang cutting stiker, wrapping. Ada wrapping, bisa tidak dijelaskan itu sedikit wrapping? Ya istilah. Soalnya kan di spanduk itu kan banyak. Ah. Nah, spanduk cutting stiker dan wrapping. Ya biasa memang ada tulisan wrapping. Jadi gini, wrapping itu sebenarnya artinya di industri kreatif stiker itu, wrapping adalah proses membungkus bodi kendaraan, baik itu kendaraan motor, kendaraan mobil, dengan teknik full body. Oh, berarti full body total semua ya kita body total. wrapping ya. Dan ini sebenarnya fungsinya sih banyak kelebihan daripada wrapping itu. Pertama, dia melindungi bodi kendaraan kita dari goresan-goresan halus. Yang pertama, betul. yang kedua, biasanya kan kendaraan baru tuh sayang kan warnanya, orang yang sayang dengan warna kendaraan barunya kan, mereka biasanya protect dulu nih. Oh, nah, ya, protect bungkus. Nah ini nih istilahnya, biasanya wrapping itu bisa juga diartikan bungkus. Nah dibungkus dulu. Nah untuk ketahanan wrapping sendiri itu sih sebenarnya dari 3 sampai 4 tahun bisa bertahan, tergantung cuaca. Berarti laminasi itu yang stiker bening itu termasuk wrapping ya? Termasuk ya? Karena dia kan ya kan prosesnya wrapping membungkus kan? bungkus. Oh iya, betul juga ya. Jadi ya memang lebih bagus dibungkus. Iya. Ya dibanding Itu salah takut satu. lecet, warnanya hilang. Nah, proses untuk membungkus itu ya sudah dipastikan kayaknya ya member KPPS ahlinya. Ya. Bagaimana Pak Yuda ya? Ya. Itu kayaknya harusnya sudah ahlinya. Ya. Nah, kalau mau dapat ilmunya ya kembali lagi. Ayo bergabung di KPPS ya buat teman-teman yang mau melakukan membuat industri kreatif di bidang stikeris. Ya. Seperti itu. Nah, di sesi setelah Bro Ono, mungkin kita akan bahas advertising, tapi sebelumnya kita kasih lihat lagi ya cuplikan video pemasangan ya di beberapa member KPPS. Oke?
Oke, itu tadi ya, di sesi sebelumnya kita sudah bahas tentang inovasi produk ya, mengenai cutting stiker, apa itu wrapping dan apa itu decal ya. Nah, di sesi kali ini ya kita kedatangan dari teman member KPPS ya, selaku juga pengurus di pusat, yaitu Mas Arief ya, Pak Sekjen ya, dan juga penasihat umum kita yaitu Bang Jaya ya. Bang Jaya ini dari Al Hikmah, terus Pak Sekjen juga ini dari Markas Stiker, seperti itu. Nah, ini kita menarik nih yang kita bahas di sesi kali ini. Kita akan bahas di KPPS kan adalah sebenarnya adalah aplikator, tapi seiring berjalannya waktu di KPPS itu sudah banyak juga member yang pelaku usaha perintingan kan. Nah, yang kita akan diskusikan di sesi ini bagaimana kolaborasi sesama member KPPS, atau bahasanya kolaborasi antara perintingan nih dengan member KPPS sebagai aplikatornya. Mungkin siapa yang ingin memberikan atau kita bercerita di sini ya? Bang Jaya mungkin. Siap. Ya. Sebetulnya perintingan dengan stikeris atau aplikator itu sangat berhubungan. Sangat berhubungan, betul sekali. Karena di dunia printing itu cuma kebanyakan yang cetaknya saja, ya toh. Jadi kita ini butuh kolaborasi antara anggota KPPS lah. Nah, walaupun seumpama ada kami di Makassar, seumpama ada orderan di luar daerah, di Pare-Pare, di Sidra atau di mana lah, kita bisa kerjakan di semua wilayah itu. Oh iya. Jadi kayak sudah ada ibaratnya stand-standnya kita di sana ya, tapi bendera KPPS. Ya, karena kita ada di mana-mana. Karena kita ada di mana-mana. Kita hendak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Seperti Tayo, tepuk tangannya dulu semuanya ada di mana. KPPS Jaya selalu. Nah, terus bentuk gambaran atau apalagi namanya kerjasamanya bagaimana? Kalau saya pribadi kemarin untuk pengalaman Atau kemarin mungkin ada pengalaman cerita unik mungkin. Pengalaman kemarin kebetulan itu kan saya sama teman itu dari Makassar. Ada job kebetulan neon box. Kita kerja di di Pare-Pare, Sidrap sama Sopeng sampai di Enrekan. Banyak juga ya. Tapi kita terkendala di situ, deadline-nya kita hanya dikasih 3 hari. Nah, keuntungan kenapa kita ada di KPPS ini, saya tidak harus pergi jauh ke Enrekan yang memang jaraknya tuh jauh sekali. Ya, mungkin sampai 5 jam kalau kita dari situ saya calling teman yang satu member KPPS juga. KPPS di luar kota itu ya. Saya calling, bro, ini ada kerjaan, mohon dibantu. Apa aja om? Ini kerjaan ini, neon box. Material dari saya kirim, dia terima, langsung dieksekusi. Itu salah satu kerjasama dari KPPS ya. Dan itu keuntungannya sebenarnya kalau kita ada di wadah yang tepat ya. Misalnya kalau industri kita adalah stikeris, KPPS adalah tempat yang tepat. Ya, wadahnya. Itu masih ada kisah atau dengan begitu kita kan dari situ kita kan tahu si teman yang di sana, kita sudah tahu kredibilitasnya bagaimana, terus kemampuan untuk memasang bagaimana kan. Kita dari situ kan sudah tahu, yakin pasti di sana hasilnya tidak jauh beda lah sama teman-teman di sini, karena kita sudah tahu keseharian dari dan sharing-sharing ilmunya, teknisnya ya di komunitas ya. Kita kan juga kopdar, jadi tahu si ini bisa dipercaya. Jangan sampai kalau kita tidak satu wadah kita kasihkan, jangan sampai di sana zong. Dalam artian zong, karena kalau kita masuk di KPPS ini kan memang alhamdulillah sangat terbantu sekali. Makanya selalu cari kalau misalnya ada orderan atau ingin masang, cari yang ada logonya KPPS seperti itu, karena insya Allah kita sudah tahu atau minimal kita sudah sharing masalah teknis mungkin ya, teknik pemasangan, hasilnya bagaimana ya.
mau dari member pemula itu pasti diajarkan ya. Iya. Nah ini kita bahas advertising lagi nih, advertising lagi. Nah kalau Bang Jaya selain misalnya dimudahkan dalam aplikator mungkin pemasangan kayak neon box, apalagi manfaat yang didapat oleh Bang Jaya selaku mewakili advertising atau kita bicara perintingan ya, yang punya perintingan apalagi kira-kira? Ya kalau bicara keuntungan di KPP sendiri itu banyak sekali. Banyak ya, Kita sudah jelas ya. Ya sangat banyak. Ya contoh kecil lah, ya teman-teman yang aplikator yang belum punya mesin, bagaimana kita bantu untuk cetakan. Ya kita prioritaskan lah dibanding dengan yang umum. Yang umum betul. Ya, nah. Jadi saya harap sama ya teman-teman KPPS lah, kita kolaborasi lah. Kolaborasi. Bagaimana kita punya KPPS ini bisa lebih besar, dipercaya betul sama masyarakat umum. Jadi teman-teman KPPS yang lagi nonton, jadi sekarang jangan berkecil hati kalau waduh saya memulai industri stiker ini, industri kreatif ini, saya tidak punya mesin. Nah di KPPS sekarang itu sudah ada, sudah banyak mungkin ya dari Sabang sampai Merauke itu sudah ada beberapa orang atau sudah banyak orang yang punya perintingan ya. Nah teman-teman tinggal calling. Nah di KPPS itu kita bisa share ya, share di grup ya. Kita punya grup WhatsApp, apalagi ya Facebook itu umum ya, semuanya 1.100 orang lebih itu di situ. Jadi buat teman-teman yang di daerah atau di luar kota, ayo rajin untuk komunikasi. Apa masalahnya? Soalnya di sini ada orang-orang hebat ini dua nih bisa sharing seperti itu. Mungkin masih ada kita mau berbagi cerita tentang KPPS ya. Kalau bagi kami yang mungkin belum seberuntung kayak Pak Jaya, nah, dalam artian kami kan masih menengah merangkak ke depan. Jadi kami kebetulan sekali ada teman-teman yang kebetulan sudah ada mesin dan pengetahuan yang di atas kami. Jadi kalau ada job misalnya di luar stiker kayak misalnya neon box ataupun huruf-huruf timbul, nah kami bisa langsung calling ini teman yang ini kayak begini. Oh iya, rekomendasi ya. Rekomendasi. Jadi bos, bagaimana ini? Saya ada job ini, apakah bisa dibantu? Betul ya. Dibanding order yang itu kita lihat terima, mending kita berbagi sesama teman. Jadi komunitas. Jadi saya berpikir begini, ini KPPS saya berharap kayak sebuah perusahaan besar. Oh iya, ibarat lembaga besar gitu ya, besar. Jadi di saat kita ada kesulitan misalnya apa, oh saya misalnya dalam keadaan keluar kota kan, ini ternyata ada orderan. Sementara kan saya masih desain sendiri. Ya, betul. Karena sibuk, saya lempar ke teman. Bos, ini ada desainku, tolong nanti biar saya cetak di rumah. Kalau untuk cetak, alhamdulillah sudah ada anggota yang mencetak. Jadi karena kesibukan saya kasih teman, kan sama-sama member kan enak betul. Nggak pernah, dan saya juga sudah tahu kapasitasnya dia, cara kerjanya dia mereka. Jadi enak, bos ini nanti jam segini atau besok mau saya cetak bisa enggak? Ya betul. Jadi mereka oke, desainnya bagaimana? Ini harga berapa? Kita main sendiri, mau harga berapa? Kan begitu. Iya betul juga jadi, ya. Kita misalnya harus terpatok kita ada di mana atau di bagian kan, namanya kayak perusahaan besar sudah ada desain di mana-mana. Ya, sudah ada di mana-mana. Ya, aplikator ada di mana-mana. Nanti kita pikirkan kayaknya caranya bagaimana membuat suatu wadah untuk bisa komunikasi secara bagus ya, sistem ya. Gimana Pak Yuda ya? Ya, insya Allah nanti kita bikin pengembangan lebih bagus lagi buat KPPS. Yang penting teman-teman KPPS semua, ayo kita kerjasama. Nah ini yang masih ada yang nonton ini. Jadi kalau yang ada nonton teman-teman perintingan yang punya pelaku usaha bisnis perintingan, jangan ragu untuk masuk ke member KPPS. Betul. Seperti itu tadi, jika ada orderan yang misalnya di luar stiker nih, mungkin ya. Betul. Dibanding kami tolak, ya mungkin kita bisa. Kan sambil kita belajar juga. Betul. Bisa mungkin kita kolaborasi lah bahasanya seperti itu Bang Jaya. Jadi manfaat komunitas KPPS itu
Ya sangat banyak sebenarnya. komplit. Sangat komplit. Walaupun kita hanya berbicara tentang stiker, tapi Iya. itu maknanya Luas. luas. Ya, untuk inovasi ke depan juga produk-produknya luas seperti itu. Karena di dalam komunitas ini kan kita tidak hanya aplikator saja, ada sampai aplikator, sampai investor pun ada. Oh, Iya, pun jadi ada ya? investor pun ada. Jadi jangan takut kalau di sini. Jadi Iya. kita akan selalu dapat informasi-informasi tentang bahan yang masuk, Iya. mesin apa yang masuk, mesin apa yang baru in, terus kira-kira produk apa yang ke depan mau kita garap Ya, garap lagi. Setidaknya ya yang semua orang akan dapat informasi itu ya pada umumnya. Tapi yang biasanya yang duluan dapat informasi yang bergabung di komunitas. Betul. Seperti itu. Itulah gunanya kita berkomunitas supaya informasi setidaknya kita dulu yang dapat infonya. Betul. Seperti itu, teman-teman kayak lagi nonton ya. Nah, ini kan Pak Mas Arief ya sama dari penasihat umum. Mungkin selain yang tadi, mungkin harapan Bang Jaya sama Mas Arief ini untuk teman-teman KPPS khususnya regional Sulawesi Selatan, kita kedepannya bagaimana nih? Ya, kami dari KPPS Regional Sulawesi Selatan harap teman-teman yang bergabung di komunitas ini, ya kita saling menjaga, saling support, saling kerjasama. Bagaimana KPPS ini lebih dipercaya Betul ya. di masyarakat. Betul. Mungkin bisa Amin. tambahkan, ya. Amin. Harapan saya kita bisa lebih solid lagi. Amin. Jadi kalaupun ada perbedaan, karena mungkin kan kita kan satu Indonesia. Betul. Satu Indonesia. Belum tentu satu satu Karakter. sepemikiran, satu Sepemikiran. karakter. Nah, dari situ mungkin kita berbeda, tapi dalam perbedaan itu akan kita temukan Ya. Bagaimana kita bisa bersama Betul lah. kebersamaan ya. susah memang kalau ini dijelaskan. Susah dijelaskan ya seperti itu. Ya, tapi intinya semoga ya kita harus satu visi kan. Betul, Komunitas kita ya. punya satu visi ya. Ya. Terserah bagaimana aplikasinya ke bawah, yang penting visinya tercapai. Betul. Kan seperti itu. Nah, mungkin habis ini saya mau ngomong bahas tentang sponsor kita. Ya, makasih sudah hadir. Terima kasih banyak. Ya, Sama-sama. Bang Jaya dari Haligma, Mas Arief dari Markas Tikar. Ya, tapi setelah sponsor kita akan ngumpul-ngumpul. Siap. Ya. Nah, sebelum kita bicara masalah sponsor ya, tentang sponsor yang akan hadir ini, kita lihat dulu cuplikan video Kopdar Sulawesi Selatan kan. Oke. Nah, kita kasih lihat ini ke orang-orang yang nonton live kita sekarang. Oke.
boleh. Iya. Terima kasih tuh. Ya, terima kasih. Pergi. Oke teman-teman, jadi di sesi kali ini kita kedatangan salah satu sponsor kita, ya, yaitu dari Graftek, diwakili oleh Mas Gunawan dari SPS ya. Iya Pak. SPS. Jadi kita mau tanya-tanya nih, ya, anak KPPS mau bertanya ke sponsor. Kira-kira gimana pandangan sponsor, ya, Mas Gunawan bisa wakili itu Ya. terhadap ke KPPS-nya di mana? Ya, kita sangat bersyukur ada KPPS di Indonesia dan apalagi di mana sentral SPS buka cabang baru di Makassar. Betul, ya. Nah, sehingga produk kita lebih cepat untuk dikenal oleh para pemain stiker dan itu sangat membantu kami lah dengan adanya anggota KPPS ini. Oh, seperti itu ya. Berarti alhamdulillah kita bisa apa ya? Kerjasama. Ya. Nah, kalau ngomong kerjasama, kira-kira sponsor harapannya ke depan KPPS gimana nih? Kalau kami sih berharap semoga anggota KPPS semakin solid, semakin Amin. semakin kompak dan semakin sama lah dalam untuk berjual. Oh ya, betul untuk ya. penjualan harga. Betul ya. Jadi biar harga nggak terlalu hancur. Iya, betul juga ya. Ya, kalau ngomong-ngomong masalah persaingan harga, ini kita juga dari KPPS Regional Sulawesi Selatan kan. Iya. Kita coba berinovasi ya, produk ya, seperti teman-teman tadi menjelaskan, yaitu mungkin kita bukan hanya bermain wrapping, Iya, Pak. cutting stiker, kita juga masuk ke industri dekal yang stiker motor itu kan. Iya. Itu kita menggunakan bahan Graftek juga. Terus kira-kira ada ndak ide atau mungkin ada cara untuk beri masukan ke KPPS, mungkin berbentuk apa ya, ide produk apa begitu supaya kita bisa kerjasama ke depannya? Oh iya. Jadi begini, kalau produk terbaru kita yang pertama keluar ini, yang sudah keluar itu adalah Graftek Cluster Monomerik atau umumnya orang mengenal dengan stiker Chromo. Oh, stiker Chromo ya. Stiker Chromo itu kelebihannya? Jadi dia seperti yang kayak stiker rainbow itu Pak, yang pelangi. Oh, yang pelangi itu ya? Iya, yang betul. Terus bisa di print, dan pas ditarik pemasangan juga enak. Oh iya, Ya. betul. Kan kemarin yang video itu tadi highlight itu kita pakai hologram itu ya. Ya, hologram ya hologram. bahasanya. Ya, Kalau kita ya, hologram, ya. hologram. Itu yang saya pakai Ya, di mobilku ya. pribadi. Ya, ya. Oh, seperti itu ya. Ah. Itu salah satu produknya Graftek juga Iya, ya. salah satu produk Graftek. Ah. Dan untuk ke depan kita akan HU sudah memberikan
produk-produk baru, yaitu yang mana kita ada namanya stiker statik. Jadi stiker ini tanpa lem. Oh gitu ya. Aplikasinya bisa di kaca, bisa di besi. Jadi ini stiker baru lagi. Stiker baru lagi Dengan karakter yang berbeda ya. Itu kira-kira untuk apa ya? Berarti itu bagus ya untuk kayak stiker di kulkas seperti itu ya? Bisa. Oh iya, berarti untuk stiker kulkas bisa. Terus kalau misalnya kita di mall atau di hotel, ya mungkin ada anggota KPPS kan tiba-tiba ditawari oleh satu hotel atau satu mall untuk pemasangan stiker dan dia tidak mau berbekas dengan lem, nah mungkin bisa pakai stiker statik dari kami. Oh, nah seperti ini ya. Iya. Terus ngomong bahan yang baru ini, itu mungkin kapan akan diperlihatkan itu contoh atau sampelnya ke KPPS? Kalau sampel barang sudah ada di Jakarta, kemungkinan akan ada di Makassar kurang lebih ya 2 minggu Pak. Barang akan ada di Makassar. Oh berarti teman-teman Jakarta bisa nih langsung ke bisa. SPS ya? SPS Jakarta bisa. SPS Jakarta bisa coba untuk produk barunya nih dari SPS. Itu menarik sekali. Jadi bisa kita buat inovasi baru lagi atau mungkin anak KPPS mungkin yang lain mau buat itu kan stiker kaca dan lain-lain. Oh seperti itu, menarik sekali. Nah selain itu mungkin ada masukan lagi atau apa? Itu mungkin mau ditanyakan dari sponsor, mau nih tanya nih tentang apa di KPPS? Ya mungkin kalau kita sih mungkin kita kan untuk mau maju kita harus mau untuk dikritik atau mau untuk dikoreksi ya mungkin itu wajib. Mungkin ada dari produk kita mungkin yang kurang bagaimana. Kalau sampai sekarang sih kan kalau jujur ya, kalau GrafTech kan kita pakai itu stiker print standar itu DG6 dan DG8 itu ya. Kalau jujur pribadi beberapa anak KPPS juga termasuk saya itu pakai GrafTech. Oh ya. GrafTech DG8 ya. DG8 itu ini pribadi ya dari anak KPPS juga. Itu untuk pengaplikasiannya di stiker media motor itu bagus sekali karena pertama lemnya bagus, cocok sekali untuk di segala medan ya bahasanya ya, lekukan-lekukan itu kan kita butuh. Jadi anak-anak dekal bisa gunakan bahan GrafTech juga ya, itu salah satu masukan atau opsi kalau mau dipakai. Terus untuk chrome-nya kemarin jujur kita juga sudah coba, ternyata hasilnya itu bisa bersaing menurut saya ya. Menurut saya salah satu nadekal juga pakai, dan kita akan munculkan nanti video slide contoh yang kita pasang di mobil. Itu menggunakan GrafTech DG6 atau DG8 itu dan perpaduan dengan cutting stiker hologram. Seperti itu sih. Jadi mungkin cuma seperti ini kita akan ke depan mungkin semoga kita bisa lebih kerjasama lagi. Mungkin kalau ada event-event seperti ini jangan bosan-bosan untuk support kami anak KPPS kan. Jadi juga satu lagi ini ada kita mau serahkan. Nah ini nih yang kumaksud nih. Nah ini adalah sertifikat yang dibuat oleh teman-teman di sini KPPS Makassar. Ini berbentuk wall decor. Nah jadi ini kita mau kasih lihat ke sponsor bahwa stiker itu bukan hanya di media ini kayak motor, kayak mobil atau apapun itu. Ini kita bisa gunakan di media papan seperti ini. Jadi bisa jadi foto, kebetulan Mas Gunawan di sini ya dari PT Sentral ya SPS. Ya, jadi sekalian aja kita berikan langsung seperti ini. Nah, makasih banyak ya. Makasih banyak Mas Gunawan sudah hadir di acara live Expo ya, KPPS Printing Virtual Expo 2021. Jadi seperti itu. Oke, kita kasih lihat lagi video highlight pemasangan menggunakan bahan GrafTech.
Oke, teman-teman ya yang masih nonton streaming kita, ya live streaming kita di KPPS ya, acara Printing Virtual Expo 2021 yang diadakan di KPPS Makassar ya. Gimana teman-teman ya? Jadi sekarang posisi kameranya seperti ini. Tadi kita sudah ngomong sama salah satu sponsor yang sudah hadir, yaitu dari Graftak tadi. Sekarang posisi kameranya seperti ini supaya kita semua bisa kelihatan nih. Jadi sesi kali ini kita diskusi ya, diskusi. Nah, yang pertama ya, jujur ya teman-temanku semua yang ada di sini, ini semoga bisa mewakili pertanyaan teman-teman yang sedang nonton sekarang. Ya, ada beberapa pertanyaan umum di luar sana ya ternyata. Kalau bisa teman-teman bisa bantu jawab nih. Ya, ini yang pertama nih pertanyaannya, bagaimana cara menghilangkan sisa lem stiker pada kendaraan? Ini pertanyaan pertama ini secara teknis ini. Ya, siapa yang bisa bantu jawab ini? Ya. Kan masing-masing ada pengalaman masing-masing sendiri. Jadi mungkin Mas Ari bisa menjawab duluan. Ya, silakan Mas Ari. Kalau pada dasarnya begini, itu lem untuk apa ya? Untuk pemasangan yang sekarang, kalau kita pakai itu cairan si hijau, kemungkinan besar lemnya tidak menempel. Tapi kalau untuk bahan-bahan yang lain, kayak yang sering ini menempel itu kayak bahan branding. Nah, itu sering sekali nempel. Kalau kemarin ada pengalaman saya sedikit, karena pas musim hujan itu mobil kehujanan dingin, itu lemnya tuh dengan sendirinya dia terangkat. Nah, dari situ saya coba kasih cairan si hijau, cepat sekali. Oh iya. Saya ini juga saya juga baru tahu itu ternyata ketika dia dingin kan otomatis dia namanya jadi berkerut, lembab. Lembab terus terangkat itu, jadi tidak keras toh lem. Jadi muncul putih-putih toh. Oh iya. Ya. Ketika dia sudah itu keluar, langsung saya hantam sama cairan si hijau. Alhamdulillah cepat. Oh itu salah satu solusi. Salah satu pengalaman, bukan pengalaman. Salah satu pengalaman. Mungkin bisa ditambahkan Bro Aldo kan juga agak masternya juga kan masalah stiker. Kalau itu bagaimana cara menghilangkan sisa lem stiker pada kendaraan? Ya kalau saya sendiri sih cuma memakai solar ya. Minyak solar. Oles dulu, terus panasin, bentar pakai rakel, terangkat sendiri tuh. Saya cuma pakai rakel, terangkat sendiri dia. Ya karena kayak stiker asli motor itu kan biasanya kan ada stripnya itu kan susah sekali. Itu ya salah satu. Termasuk cara cepatnya kayak. Cara cepat. Kebersihannya lagi pakai tisu basah. Tidak, pakai sanglet Pak. Iya, pakai sanglet untuk membersihkan, untuk memasang lagi stiker ya. Itu cairan si hijau. Yang pakai cairan si hijau ya. Cairan si hijau. Kita nggak bisa bip ini, kita live streaming. Jadi nggak apa-apa. Kalian aja, siapa tahu dia akan jadi sponsor kita nanti kan. Luar biasa teman-teman. Oke ya. Oke. Nah, yang kedua biasanya ini teman-teman juga ya, semoga bisa mewakili pertanyaannya teman-teman atau yang baru mau bertanya tapi malu mungkin kan. Nah, kadang di luar sana juga ada bertanya seperti ini. Bagaimana cara mendaftar masuk ke KPPS atau bagaimana cara menjadi anggota KPPS? Nah, ini unik ini. Pertanyaan unik. Jadi siapa yang mau jawab ini? Nah, saya silakan saja Pak Ketua Regional. Proses tergantung wilayah masing-masing. Jadi misalnya ada seseorang yang daftar, terus wilayahnya di daerah Sulawesi Utara, misalnya daerah Manado. Nah, di sana ada chapternya, ada regionalnya, bisa melalui, kan ada logo KPPS, bisa melalui teman-teman di sana. Ya, ajak sharing dulu, tanyakan apa-apa aja syaratnya, nanti dikasih lihatkan form pendaftaran. Jadi insya Allah nanti kedepannya kami bikin secara online. Oh iya, registrasinya. Ya. Jadi tidak melalui kertas lagi. Tepuk tangan dulu. Insya Allah. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi buat teman-teman mungkin yang mau mendaftar ya, yang bingung caranya simpel. Lihat dulu apakah di kotanya itu kan kota chapter ya.
chapter. Lihat dulu tinggalnya di mana. Oh Makassar, berarti regionalnya Sulawesi Selatan. Ya jangan mendaftar di Jawa Barat kan, nyambung. Terlalu jauh kopdarnya ngopinya. Jadi cari yang dekat. Oh Sulawesi Selatan. Terus saya di kota mana nih? Misalnya di Pangkep. Di Pangkep atau di Makassar contoh ya. Oke, kita cari chapternya Makassar. Ya seperti itu. Nanti dikirimkan formulir pendaftaran. Kadang ada yang salah alamat. Iya betul. Iya, dia di daerah, misalnya daerah salah satu daerah yang ada di Sulawesi. Kayak Maros. Tapi iya, tidak usah sebut nama kotanya kan. Misalnya di daerah salah satu Sulawesi, daerah itu daftarnya ke pusat. Oh begitu. Iya. Oh langsung pusat dia. Iya, biasanya seperti itu tidak boleh. Tidak boleh. Tidak begini, mohon maaf nih saya potong. Biasanya itu teman-teman yang kan kita perkenalan kan dari Facebook. Jadi mereka kadang kadang belum tahu ya komunikasinya, kadang mereka langsung pusat. Mereka kan memang informasinya kan belum sampai. Dari situ mereka langsung ke pusat, siapa tahu bisa terobos. Jalan mungkin juga niatnya bukan terobos, tapi nggak tahu caranya. Ya betul, maksud tahu saya caranya, tapi berkenalan di Facebook. Ya, dari Facebook itu. Bagaimana caranya masuk? Ya. Itu seperti saya. itu. Bukan terobos dalam artian bypass ya, bukan ya. Dalam artian karena mereka mungkin kenalnya lewat situ, mungkin langsung dari situ. Nah, jadi teman-teman jangan langsung terobos ya. Lihat dulu, oh di kota mana saya ini? Kota mana? Lihat di regionalnya, cari chapternya. Kalau nggak ada chapternya, baru komunikasi ke pusat. Seperti itu. Kita juga nanti ada grup Facebook ya, grup Facebook seperti itu ya. Oke, pertanyaan ketiga ya. Ini pertanyaannya sebenarnya bukan hanya di live streaming, ini pertanyaan dari luar ya kebanyakan ya. Apa harapan KPP setelah event virtual ini selesai? Nah ini kayaknya pertanyaannya member KPPS ini ya. Apa harapan KPP setelah event virtual ini selesai? Harapan teman-teman. Mungkin dari Pak Jaya harapannya. Orang. Jadi gini, harapan ini pertanyaan kayaknya memang dari member KPPS ini. Iya, sudah jelas ini. Iya. Jadi begini, harapan kedepannya sih sebenarnya harapan kita semua. Ya, harapan kita semua. Harapan kita semua begini. Jangan bahas omset dulu. Kita bahas komunitas. Kalau orderan sebentar kira omset sih soalnya. Jadi begini teman-teman, harapan kita setelah acara Printing Virtual Expo tahun 2021 ini selesai, bagaimana supaya solidaritas KPPS, seluruh member KPPS se-Indonesia itu masih tetap terjaga. Nah, terus yang kedua, kekompakan selalu terjaga, dan untuk kedepannya adalah bentuk-bentuk kreativitas dari masing-masing member akan lebih banyak lagi ke depannya. Tentunya untuk perkembangan industri stiker, baik itu decal printing atau cutting sticker printing. Nah, sekira itu sih. Kalau boleh saya tambahi, jadi kalau dengan acara Printing Virtual Expo ini, harapan kami semua sebenarnya bisa terjalin antara kita member KPPS dengan sponsorship dengan orang-orang yang di luar sana yang mungkin belum kenal sama kami tapi bergerak apapun itu, maupun printing, stiker, advertising, apapun. Di situ kami juga bisa kerjasama dan bisa terjalin lebih erat lagi. Ya. Jadi kalau misalnya ada kayak sponsorship, ada misalnya produk baru, ada produk baru bisa jadi seperti itu bisa masuk di kami. Dan misalnya pun ada info-info yang terbaru, misalnya dari dunia luar yang baru masuk di Indonesia, kan mungkin bisa diinfokan. Jadi kita ini, harapan kita semua KPPS ini bisa mendapatkan info pertama. Ya jelas. Ya jelas. Itu harapan kita bersama. Jadi kita tidak ketinggalan info. Betul. Ya, jadi ada info ini produk stiker
baru. Bagaimana Kayak hasilnya? gitu. Bagaimana hasilnya? Bagaimana Bagusnya. kualitasnya? Ah, Bagaimana harganya? Bagaimana Kan pasti itu, pasti yang dikerja tadi itu. Dan harapan kita juga ya harusnya Iya. kalau dengan acara Printing Virtual Expo seperti ini mungkin ke depan kita KPPS sampai mungkin pusat bisa mengadakan konsep-konsep seperti ini ya. Iya. Itu tadi supaya lebih member KPPS lebih erat, sesama member, calon yang baru mau masuk, sponsor dan calon buyer kan. Supaya tidak salah alamat ya, setidaknya yang ada logo KPPS-nya dulu kan. Orderannya masuk. Bagaimana Bang Jaya? Seperti itu. Ini nomor 4 nih. Nih ya betul juga ini salah satu pertanyaannya temanku di luar ya. Ini apa kegiatan-kegiatan KPPS ya khususnya di KPPS Regional Sulawesi Selatan. Nanti kedepannya apa nih kegiatan-kegiatannya? Kan kalau kegiatan umumnya sudah pasti ya berhubungan dengan stiker. Nah kegiatan-kegiatan apa lagi nih rencana kedepannya? Selain kopdar apa lagi? Mungkin Pak Ketua. Ini Pak Ketua. Nah, ini masuk tahun ajaran baru. Iya juga ya. Kita harus bikin program yang lebih bagus lagi. Bagus lagi ya. Nanti mungkin saya juga punya ide. Mungkin kan teman-teman kebanyakan pemain offline kan. Mungkin nanti di kopdar kita apalagi khususnya regional Sulawesi Selatan semoga juga bisa dicontoh teman-teman KPPS di luar sana. Mungkin ada sesi pelatihan bagaimana bukan hanya kita sharing masalah teknis bagaimana cara pasang atau produk, tapi bagaimana cara mempromosikan. Mungkin salah satu yang bisa kita share ya dengan cara ya online seperti itu. Mungkin masih ada kegiatan-kegiatannya selain minum kopi. Ya, selain minum kopi. Apalagi nih? Sharing mengenai sistem-sistem yang sudah digunakan, yang sudah berjalan gitu. Oh iya ya teman. Saya rasa bagus kapan kalau kita adakan mungkin session yang atau suatu saat kita bisa bareng-bareng ngopi, tidak hanya sesama member, Betul. tapi ada mungkin orang dari luar, dari sponsorship kita, tapi dalam konteks ini tidak terlalu kayak kopdar bulanan atau tapi mereka kita ngumpul bareng, ayo. Tapi bisa juga sih sebenarnya kalau kita bikin virtual seperti ini kan di YouTube. Oh iya, bisa lagi itu. YouTube channelnya KPPS Ya, kan jadi kita bisa sharing tanya jawab entah ke sponsor, member atau apapun itu kan, ini kan salah satu media. Nah itulah kenapa sekarang Printing Virtual Expo kita baru start ya. Semoga ke depan kita bisa lebih bagus lagi. Amin. Masih ada pertanyaan yang mau ditanyakan Pak Ivan mungkin dari tadi diam-diam ya. Tanya semua kita diam terus. Saya sebenarnya pemain diam. Baru saya nggak dengar itu momen dia. Sama dengan teman-teman yang lagi nonton ini. Ya kalau bisa komen-komen terserah saja ya. Supaya bisa meramaikan. Saya mau menyapa dulu teman-teman yang ada di regional Sulawesi Utara. Ya, halo teman-teman. Gorontalo. Halo. Sulawesi Tengah, Om Ipang dan jajarannya. Terus Sulawesi Tenggara, Aan, Kumala Stiker. Kumala Stiker ya. Nah, Manado siapa lagi? Rijal Aceh. Alang. Punya banyak ya. Banyak ya. Kalau kita sebut Iya satu-satu sih. kayaknya Iya. kita sebut chapternya bagaimana. Sorry, bukannya kita tidak mau Kalau mau kirim salam, nanti kalau lebaran. Mumpung masih ada durasinya kan. Masih ada durasi nih, kita sekitar 5 menit ya. Kita kira-kira bahas apa ya? Oh ini juga ya paling penting. Terima kasih buat yang silakan kita, silakan layar kita ya, Max Dekal, ya, Mas Kuantak, ya, jangan bosan-bosan untuk support kami ya. Kalau misalnya sponsor lebih support kami, insya Allah kita lebih bisa kerjasamanya lebih bagus lagi ke depan. Seperti itu ya. Kalaupun ada info-info terbaru kan dari mereka duluan. Kasih masuk di komunitas kita ini. Karena kita sudah jelas ini pejuang stiker. Jadi memang medianya para sponsor ya seperti itu. Semoga kalau kita bikin acara apapun itu ya siapa tahu masih mau terlibat kan. Karena ini kan program kita nanti selanjutnya ini mereka para tim sponsor kan akan diajak ngopi juga. Oh iya juga ya.
Pasti harus ada kontinuitas toh, harus ada kelanjutan lagi supaya tidak stuck di sini toh. Iya, Depannya betul. bagaimana? Nanti mungkin dari teman-teman ada ide nanti kita bikin disampaikan. lagi. Atau mungkin per usaha saja ya, mungkin bulan depan stiker bikin virtual. Bisa. Siapa lagi dari studio kreatif, Dari Bos Deka. online stiker, Online. ada Online. Oh, iya. AS Alpina. stiker, AS stiker, Alpina stiker. ini apa 7 stiker, stiker. ada. Oh ini Smart juga, Deka. ini kita kedatangan brand baru namanya Smart Deka. Smart Deka. Sekalian saya kayaknya ya, saya dari brand sudah sebut ini. Deka. Saya dari Deka. Ya seperti itu. Nah kira-kira Tapi curang, saya dari sebut markas stiker. Oh iya. Dan teman-teman yang ada di Ribener Selatan ya, silakan komen saja ya, sertakan nama brand kalian terserah apapun itu ya. Soalnya kita ini dari bayar sebenarnya untuk menyebut merek ya. Sebut sendiri di kolom komentar. Nah apalagi ya bagus ya, apalagi ya kita bahas ya, mumpung masih ada durasi nih. Harapan ini tadi Expo. Harapan Expo lagi ya, kita kembali ke Harapan Expo ya. Mungkin ada kegiatan lain mungkin ya, Iya. selain kita di Printing Virtual Expo, mungkin ada Expo khusus KPPS. Harapan khusus seperti itu sebenarnya, ada Expo khusus untuk KPPS. Pameran khusus untuk KPPS. Tapi kita pakai Kita yang- itu virtual kalau mau. Tapi kalau pameran offline kayaknya agak susah kalau masalah pandemi seperti ini. Iya. Harapan saya corona cepat selesai. Iya. Emang harapan kita semua. Harapan dari semua. Iya, harapan kita semua karena Iya. ini virtual ini ya alhamdulillah juga karena dari adanya corona kita bisa ngomong seperti Iya, ini sama seperti teman-teman ini. kan, walaupun cuma melihat kamera, betul nggak ada dua kamera, ya kan? Mudah-mudahan ya. salah satu hikmah lah salah ini. satu hikmah. Iya. Tapi mumpung pandemi, kita dipaksa untuk berkreasi, membuat inovasi, Lebih kreatif. inovatif, profesional, begadang sampai malam. Siap. Biasa diimpus. karena kita ini memang kan orang-orang kreatif karena walaupun bagaimana kalau kita usaha walaupun ada pandemi ataupun apa kalau kita tetap kreatif insya Allah Insya Allah. Ada jalan. Terus ada ide-ide terbaru. Ada pernah konsumen bertanya sama saya. Apa pertanyaannya? Ya, Bisa deh. begini. Kok kenapa kalau kita pasang di yang ada logo KPPS itu mahal, sedangkan yang tidak ada logo KPPS-nya itu murah? Nah, gitu. Oh, gitu. Sempat bertanya begitu. Saya yang menjawab dengan bahasa sombong atau ada teman-teman? Kita dulu sombong nanti saya ya nanti bisa saya tengahin. Oke, ini santai ya, bukannya kita sombong, ini cuma bahas santai ya. Nah perbedaannya, kenapa misalnya kalau kita mendaftar yang ada logo KPPS-nya itu jauh, bukan sih sebenarnya mahal, agak beda sedikit sebenarnya kan dibanding yang lain. Pertama, member KPPS itu pertama sudah tahu informasinya bagaimana teknik memasang stiker dengan baik dan benar. Itu yang pertama. Kedua, kita sudah tahu bahan-bahan apa ini yang cocok, yang bagus dan recommended. Betul lah. Betul ya, bilang betul loh. Betul. Terus kalau ditanya masalah desain ya sudah pasti. Ya. Ya kita punya ribuan desain yang kita bisa saling komunikasi sama member. Itu yang membedakan. Ibaratnya begini, kalian beli baju polos terus kalian bandingkan dengan kalian beli baju di PS Planet Store. Sekarang kerennya lebih mana? Baju pakai polos yang tidak pakai brand atau beli baju dari PS? Ya tentu pakai brand loh. Oh iyalah, jelas KPPS seperti itu. Nah juga kalau misalnya salah satunya keunggulannya kalau kalian di KPPS setidaknya kalian bisa berkomunikasi dengan baik. Beda dengan yang tidak pakai logo KPPS, takutnya tidak diladeni. Kalau di KPPS kita punya SOP bagaimana pelayanan. Ya kalau ada komplain kita ladeni. Biasanya tidak pakai brand atau logo, ya kalau misalnya ada komplain mungkin dicuekin. Seperti itu yang membedakan. Kita punya SOP dan standar-standar khusus lah, dari pelayanan, dari teknis dan apalagi.
peralatan ya seperti itu. Ada mau ditambahkan dengan bahasa yang lebih sopan sedikit? Pak Ono? Ya kurang lebih seperti itu. Kalau saya pribadi mohon maaf nih ya. Mungkin kalau dari Pak Rizwan, nih Pak Ini Rizwan versi kan tidak sombong. Ya ini versi sombong aja. Saya kasih versi setengah. Oh, iya. Jadi begini ya. Dalam artian begini, untuk harga memang kita tidak bisa seragam. Nah, harga tidak bisa seragam. Kalau mungkin di Pak Rizwan, mungkin kan middle ke atas. Ya, middle ke atas. Karena memang brandnya di situ. Karena itu makanya teman-teman di sini di KPPS kita tidak bisa menyamaratakan harga karena lihat tempat, wilayah dan ini apa namanya kondisi pasar. Ya kondisi pasar. Beda kota, beda UMR kan. Iya, jadi beda harga. Betul. Nah, itu seperti itu. Betul. Ya. Jadi kalau untuk kayak di Pak Rizwan ini harga middle ke atas, mungkin di tempat yang lain yang mungkin agak ke pinggir, mohon maaf, pasti mereka akan agak turun sedikit harganya. Itu tapi itu bukan apa namanya? Itu untuk KPPS pasti harga mesti tetap terjaga karena kemampuan kita sudah hampir rata. Ya, itu yang maksud tadi, ada SOP-nya, kita sudah sharing masalah teknis. Walaupun mungkin harganya range-nya agak naik turun, tapi tidak jauh. Gitu. Itu kalau dari saya. Betul. Karena kita di sini semuanya akan menjual brand masing-masing. Toh dalam artian di BDK harganya segini. Nah, mungkin di Markas harganya lebih mahal lagi. Nah, mungkin di Pak Ono lebih mahal lagi. Tergantung dari karena di situ kan nanti mereka akan terbentuk sendiri harganya dari situ, dari kita punya brand. Ya, tapi selalu ingat ya teman-teman ya, kalau mau cari urusan tentang stiker atau mau order stiker atau mau apalagi berhubungan tentang stiker, cari yang ada logo KPPS. Oke, kayak kita sudah. Dan ini ada lagi satu nih. Apa itu? Ini ada satu slogan yang sering diucapkan oleh Pak Ketum kita Wahyu Gumilar. Ya. Tahu nggak apa itu? Apa itu? Ngopi. Ada tadi Halo Wahyu. Mayo. Nah, kita ini bukan merek ya, ini cuman slogannya KPPS. Nah, ini salah satu bentuk inovasi kreatifnya teman KPPS ya. KPPS Sulawesi Selatan. Nah, seperti ini nih. Jadi bisa bikin brand-brand apalagi stiker-stiker seperti ini. Itu makanya kita bisa berkolaborasi sama apapun. Sama penjual kopi bisa. Nah, apa tahu kita juga mau buat warkop sendiri. Kayaknya akan bikin warkop saya. Oke, seperti itu kayaknya ya. Ya, jadi acara Printing Virtual Expo 2021 semoga ke depan kita bisa lebih bagus lagi. Amin. Ini juga semoga live streaming dan informasi kita tersampaikan ke teman-teman yang lagi nonton. Dan tidak lupa juga terima kasih buat para sponsor dan Mas Dekal, Mas Kuantak dan Graftak yang support acara ini. Dan apalagi ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir di sini dan semua teman-teman yang di luar sana yang belum sempat hadir tapi tetap support. Mereka tetap support. Ya, ada yang mau menutup acara ini? Pak Ketua Regional. Penutupan biasa saja. Ya, penutupan biasa saja. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir dalam acara ini, yang sudah sempatkan waktunya nonton di live streaming ini. Semoga kita semua diberi kesehatan, bisa ketemu lagi di waktu yang akan datang. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KPPS Jaya. KPPS Jaya. KPPS Jaya.